Halo teman-teman, saya Kadek Putri Alsyadita Maharani, bisa dipanggil Alicia, nomor absen 16, kelas 11 4. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ulangan harian pertama matematika kelas 11 tentang materi fungsi. Kita ke soal pertama yang merupakan materi dari fungsi dan bukan fungsi. Nah, diberikan persamaan Y sama dengan 2X plus 1 yang merupakan persamaan fungsi. Nah, sedangkan diberikan persamaan bukan fungsi yaitu X sama dengan Y kuadrat. Nah, kenapa dia ini fungsi dan bukan fungsi? Berikan alasannya dan berikan contoh lain. Nah, kita coba tinjau satu-satu ya. Oke, kita cek pada persamaan Y sama dengan 2X plus 1. Nah, bisa dibuat hubungan atau relasi seperti ini. Nah, persamaan fungsi Y sama dengan 2X plus 1 itu merupakan fungsi karena tiap satu anggota dari himpunan Y ini tepat memiliki satu hasil dari anggota himpunan X. Nah, ini tuh tentunya memenuhi sifat fungsi, yang dimana fungsi itu merupakan suatu relasi yang tepat menghubungkan satu anggota dari domain ke satu anggota dari kodomain. Yang dimana ini terlihat ya, ini dihubunginya dengan 3 dengan 1 aja, 5 hubungannya dengan 2 aja, dan 7 hubungannya dengan 3 aja. Nah, sedangkan pada persamaan X sama dengan Y kuadrat ini tuh udah terlihat bahwa dia itu memiliki anggota pada domainnya itu memiliki lebih dari satu anggota di kodomainnya. Nah, makanya dia bukan fungsi karena dia tidak memenuhi sifat dari fungsi. Nah, di sini anggota 1 pada himpunan X itu memiliki dua pasangan di anggota himpunan Y, yaitu min 1 dan juga 1. Begitu pula dengan 4 memiliki dua pasangan, yaitu 2 dengan min 2. Nah, jadi dia itu bukan fungsi. Terus contoh lain itu apa? Nah, contoh yang lain, contoh fungsi itu misalnya Y sama dengan 2X plus 3. Nah, terus kalau yang bukan fungsi, contohnya adalah X sama dengan 4Y kuadrat. Yang dimana ini juga bisa dilihat kalau misalnya pada Y sama dengan 2X plus 3 merupakan fungsi karena dia juga tiap satu anggota di himpunan Y itu berpasangan dengan satu anggota di himpunan X. Nah, sedangkan kalau misalnya yang X sama dengan 4Y kuadrat itu bukan fungsi, karena ini juga bisa dilihat bahwa tiap anggota nih ada dua anggota di himpunan X yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan Y, yaitu 4 pasangannya ada min 1 dan 1, dan 16 ada pasangannya di 2 dan min 2. Oke, pada materi domain dan range terdapat pada soal nomor 2 di mana diketahui ada rumus fungsi fx sama dengan x min 2 per x kuadrat min 3x plus 4 dan gx adalah akar 2x plus 5. Tentukan daerah asal dari fx dan gx, f dikali gx dan f per gx. Nah, yang pertama kita cari dulu yaitu adalah domain atau daerah asal dari fungsi x ya, atau fx. Nah, fx itu dirumuskan dengan x min 2 per x kuadrat min 3x plus 4. Artinya, penyebutnya dia itu nggak boleh 0 ya. X kuadrat min 3x min 4 tuh nggak boleh 0. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Jadi, x plus 4 dikali x min 1 tidak boleh sama dengan 0. Nah, artinya di sini ada dua. Yang pertama, x plus 4 nggak boleh sama dengan 0. Yang artinya, x tidak boleh sama dengan min 4. Dan yang kedua adalah x min 1 tidak boleh sama dengan 0, yang artinya adalah x gak boleh sama dengan 1. Nah, maka dapat disimpulkan domain dari fungsi f-nya itu sama dengan x dengan x tidak boleh sama dengan 4 dan x tidak boleh sama dengan 1, x elemen atau anggota bilangan real. Oke, kemudian untuk gx-nya, dimana gx sama dengan akar 2x plus 5, maka syaratnya adalah 2x plus 5 itu harus lebih besar sama dengan 0. Artinya, 2x harus lebih besar sama dengan min 5
dan X harus lebih besar sama dengan min 5 per 2. Maka kita dapatkan domain dari fungsi G-nya sama dengan X dengan X harus lebih besar sama dengan min 5 per 2 dan X elemen bilangan real. Oke. Nah, lalu selanjutnya untuk domain dari F dikali G itu kita bisa dapatkan dengan domain F irisan domain G. Artinya di sini kita bisa dapetin dengan uji titik garis bilangan ya, yang dimana daerah penyelesaian dari X-nya itu adalah ke sini. Oke, tapi dengan syarat dia nggak boleh sama dengan min 1. Jadi kita bisa tulis domainnya adalah X dengan X lebih besar sama dengan min 5 per 2 dan X nggak boleh sama dengan 1, dimana X adalah elemen bilangan real. Nah, terus untuk domain dari F per G itu juga sama, domain F irisan domain G, tapi dia juga kita tinggal eliminasi aja. Yang membuat Gx-nya sama dengan 0 itu kan adalah karena X-nya min 5 per 2 ya. Nah, jadi ini kita tinggal hilangin tanda sama dengannya. Jadi hanya lebih besar dari 5 per 2 dan tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Kita masuk ke materi operasi aljabar fungsi, di mana di nomor 3 diketahui bahwa fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 5 dan f plus gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Tentukan gx, f2, f min gx, dan f dikali gx. Nah, yang pertama kita cari dulu gx-nya ya. Cari gx. Nah, untuk mencari Gx, kita bisa memanfaatkan yang diketahui, yaitu F plus Gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Nah, di sini aku buat caranya dulu ya, teman-teman. Oke, jadi inilah caranya. Nah, di mana F plus Gx itu bisa kita ubah bentuknya jadi Fx plus Gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3. Nah, artinya di sini Gx sama dengan 2x kuadrat min x plus 3 dikurangin Fx, di mana Fx kita udah tahu nilainya yaitu x kuadrat plus 2x min 5. Nah, jadi kita bisa dapatkan Gx-nya adalah 2x kuadrat min x plus 3 dikurang x kuadrat min 2x plus 5, yang dimana hasilnya itu akan jadi x kuadrat min 3x min 2. Untuk yang berikutnya, kita disuruh menentukan nilai dari F2, yang dimana kita bisa langsung masukin aja ke persamaan yang di atas ini. Jadinya 2 dikuadratkan ditambah 2 dikali 2 tambah 5. 4 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 13. Ini untuk yang pertanyaan kedua. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, kita disuruh menentukan nilai F min G X. Yang dimana nilai ini kita bisa tulis menjadi Fx dikurang dengan Gx. Kita udah punya ya nilai masing-masing, yaitu nilai Fx sama nilai Gx-nya. Jadi kita tinggal masukin aja nilai Fx-nya, yaitu x kuadrat plus 2x plus 5. Dan nilai Gx-nya itu ini, dikurang x kuadrat min 3x min 2. Nah, jadi kita mendapat nilai dari f min gx nya. Karena ini hilang ya, x kuadrat sama x kuadrat kita bisa cancel. Lalu 2x plus 3x jadi 5x, dan 5 plus 2 jadinya 7. Jadi ketemu nilai dari F
min gx itu sama dengan 5x plus 7. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir kita disuruh menentukan nilai f dikali gx. Nah, f dikali gx kita bisa tuliskan menjadi fx dikalikan dengan gx. Nah, kita sama juga tinggal masukin ya nilai fx sama gx nya, jadi x kuadrat plus 2x plus 5 dikalikan dengan gx nya yaitu x kuadrat min 3x min 2. Oke, aku buat di sini ya teman-teman. Jadi kita kalikan dengan pangkatnya yang sama. X kuadrat kita kali dengan x kuadrat jadinya x pangkat 4 dikurang x kuadrat dikali min 3x jadi min 3x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah ini jadi 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat dikurang 4x. Oke, jadi setelah didistribusikan ketemu hasilnya seperti ini dan kita tinggal kurangin dan jumlahin dia dengan pangkat yang sama. X pangkat 4 sendiri jadinya x pangkat 4, lalu ini min 3x pangkat 3 sama plus 2x pangkat 3 jadinya min x pangkat 3. Kalau yang pangkat 2 ada min 2x pangkat 2 sama plus 5x pangkat 2 jadinya plus 3x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 3 jadinya. Oke, setelah didistribusikan hasil kalinya jadi dapat seperti ini. Nah, ini kita tinggal jumlahkan dan kurangkan dengan pangkat-pangkat yang sama di sini ya. X pangkat 4 sendiri kita tulis x pangkat 4, lalu x pangkat 3 nya itu min 3x pangkat 3 plus 2x pangkat 3 jadinya min x pangkat 3. Lalu pangkat 2 nya itu ada min 2x pangkat 2 min 6x pangkat 2 plus 5x pangkat 2 jadinya min 3x pangkat 2. Lalu untuk x nya itu ada min 4x sama min 15x jadinya min 19x dan min 10 nya tetap. Nah, jadi ini ketemu hasil dari f dikali gx nya. Berikutnya yaitu komposisi 2 dan 3 fungsi. Nah, jadi di nomor 4 ini diketahui fx sama dengan x min 8, gx sama dengan x kuadrat min 1, dan hx sama dengan x plus 4. Tentukan A jika f komposisi GA sama dengan G komposisi HA. Nah, kalau kita ketemu dengan soal fungsi komposisi, kita bisa tulis f komposisi GA itu jadi FGA. Begitu juga dengan G komposisi HA itu jadi GHA. Nah, artinya di sini kita tinggal masukin aja nilai GA dan nilai HA. Nah, nilai GA di sini ini kita tinggal ubah jadi A ya, jadi A kuadrat min 1 sama seperti G tadi, hanya juga jadi A plus 4. Nah, ini kita tinggal ikutin rumus yang di sini. Jadinya F A kuadrat min 1 adalah A kuadrat min 1 min 8 dan G A plus 4 adalah A plus 4 dikuadratkan min 1. Kita jabarkan bentuknya, ketemu A kuadrat min 9 sama dengan A kuadrat plus 16 plus 8A min 1. Jadinya kita bisa tulis A kuadrat min 9 sama dengan A kuadrat plus 8A plus 15. Nah, di sini A-nya kita bisa eliminasi. Jadi, min 9 sama dengan 8A plus 15 dan min 24 sama dengan 8A. Maka A-nya ketemu min 24 per 8 sama dengan minus 3. Lanjut di nomor 5, ini adalah komposisi 3 fungsi, di mana diketahui fungsi memetakan R ke R dan H memetakan R ke R dengan fx sama dengan 2x min 3, gx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 1, dan hx sama dengan 4 per x plus 1. Tentukan G komposisi F komposisi fx dan H komposisi G komposisi fx. Oke, jadi G komposisi F komposisi fx kita bisa tulisin jadi GF fx. Nah, dimana kita bisa langsung aja masukin nilai fx-nya di sini ya. Jadi GF fx-nya yaitu 2x min 3.
Nah, jadi untuk mengerjakan, kita fokus kepada f2x min 3 dulu. Nah, untuk f2x min 3 ini kita kerjakan dalam kurungnya, yaitu x-nya ini kita ganti sama ini. Artinya itu jadi 2 dalam kurung 2x min 3, dan min 3-nya akan tetap. Nah, kita kerjakan yang di dalam, ketemu hasilnya 4x min 6 min 3. Atau di sini kita langsung aja tulisin jadi 4x min 9 ya. Nah, jadinya kita ketemu G dalam kurung 4x min 9, dimana kita udah tahu rumus Gx itu adalah 2x kuadrat min 4x min 1. Kita ubah x pada Gx jadi 4x min 9. Jadinya 2 dalam kurung 4x min 9 dikuadratkan dikurang 4 dalam kurung 4x min 9 dikurang 1. Oke, jadi aku lanjut di sini. Jadinya kita ketemu 2 dalam kurung 16x kuadrat min 72x plus 81 dikurang 16x plus 36 min 1. Jadinya 32x kuadrat dikurang 144x ditambah 162 dikurang 16x ditambah 35. Yang dimana hasilnya adalah 32x kuadrat dikurang 160x ditambah 197. Oke, lanjut untuk yang kedua, yaitu H komposisi G komposisi Fx. Kita bisa tulis menjadi H G Fx. Nah, sama kayak yang A tadi sebelumnya, kita masukin ya satu persatu, dimana H G Fx nya itu jadi 2x min 3. Nah, di sini kita masukin 2x min 3 ke rumus Gx. Jadinya H dalam kurung 2 dalam kurung 2x min 3 dikuadratkan dikurang 4 dalam kurung 2x min 3 dikurang 1. Oke, jadi di sini kita tinggal perlu jabarkan operasinya dulu, dimana ini jadi 2 dalam kurung 4x kuadrat min 12x plus 9 dikurang 8x plus 12 minus 1 sama dengan H dalam kurung 8x kuadrat min 24x plus 18 dikurang 8x plus 11. Jadinya H dalam kurung 8x kuadrat min 32x ditambah 29. Nah, ini kita masukkan yang ini ke rumus Hx-nya, dimana Hx itu tadi itu adalah 4 per x plus 1 ya. Nah, kita masukin ini untuk jadi x-nya. Jadi H ini ya, itu akan sama dengan 4 per 8x kuadrat min 32x plus 29 plus 1, atau 4 per 8x kuadrat min 32x plus 30. Ini hasilnya ya. Oke, lanjut pada materi menemukan satu fungsi jika dua fungsi diketahui, di mana pada nomor 6 diketahui fungsi f komposisi Gx sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Fx jika Gx sama dengan 2x plus 3, dan tentukan Gx jika Fx sama dengan 2x plus 3. Nah, jadi untuk yang pertama adalah jika Gx sama dengan 2x plus 3. Nah, ini kita bisa tulis ya, dari f komposisi Gx itu jadi Fgx. Nah, kita tinggal masukin aja Gx-nya di sini, yaitu 2x plus 3. Nah, artinya kita harus mengubah di ruas kanan itu biar ada nilai 2x plus 3-nya. Nah, kita tuh ubah dia ke dalam bentuk kuadrat sempurna ya. Biar ada bentuk 2x plus 3 dikuadratin, jadi kita harus lengkapin. Ini 4x kuadrat
itu harus ditambah 12x dan ditambah 9. Ini akan jadi 2x plus 3 dikuadratin. Nah, lalu biar nggak mengubah nilai dalam soal, kita harus kurangin dia dengan 6x, tapi dengan syarat kita harus kurangin dia dengan 9 dan dikurangin 5. Dengan begini nilainya tuh akan tetap sama, tapi kita dapat bentuk kuadrat sempurnanya, yaitu sama dengan ini jadi 2x plus 3 dikuadratin dikurang 3 dikali 2x plus 3 dikurang 5. Oke, lanjut. Sekarang masing-masing dari 2x plus 3 ini kita ganti jadi x, karena yang ditanya adalah fx. Nah, ini kita ganti jadi x juga, ini juga kita ganti jadi x, ini tetap minima. Jadi didapatlah nilai dari fx adalah x kuadrat min 3x min 5. Oke, lanjut. Jika fx sama dengan 2x plus 3, nah kita masih sama dengan yang tadi ya, diketahuinya kita bisa dapat jadi fgx sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Nah, di sini x nya kita ganti dengan gx, jadinya 2gx plus 3 itu akan sama dengan 4x kuadrat plus 6x min 5. Nah, ini jauh lebih gampang dari yang pertama tadi ya, karena kita nggak perlu ubah dia ke bentuk kuadrat sempurna. Ini 3-nya kita pindahin ke sini, jadi min 5 min 3 jadi min 8. Nah, lalu gx-nya tinggal kita bagi kedua ruas dengan 2, sama dengan 2x kuadrat plus 3x dikurang 4. Ini hasilnya. Oke, jadi tipe soal nomor 7 ini adalah tipe soal fungsi inverse ya. Jadi diketahui fungsi memetakan R ke R ditentukan oleh fungsi fx sama dengan 2/3 dikali 4x min 5. Tentukan fungsi inverse dari x. Nah, untuk mencari fungsi inverse, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah mengganti fx ini jadi y. Ya, jadinya y sama dengan 2/3 dikali 4x min 5. Kita selesaikan dulu persamaannya di sini ya. Jadi 8x min 10/3. Nah, di sini untuk menghilangkan penyebutnya, kita bisa kalikan kedua ruas dengan 3, di mana kita dapatkan 3y sama dengan 8x min 10. Nah, kita jadiin x-nya nih jadi sendiri di satu ruas. Jadinya 10-nya pindah ke sini jadi plus 10. 3y plus 10 sama dengan 8x. Kita bagi kedua ruas dengan 8. Terus kita dapetin di sini jadinya 3y plus 10/8 sama dengan x. Maka kita bisa dapatkan inverse-nya adalah ini, tinggal kita ganti jadi x. Ya, x 10/8. Oke teman-teman, masih pada soal fungsi inverse, yaitu nomor 8. Diketahui fungsi f memetakan R ke R ditentukan oleh rumus fx sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. Tentukan fungsi inverse dari x. Nah, sama seperti nomor 7 tadi, caranya kita bisa tuliskan fx itu sebagai y, yang dimana y sama dengan 2x plus 5 per 3x min 4. Di sini kita kali silang ya. Jadi ketemu y dikali 3x min 4 sama dengan 2x plus 5. Nah, ini kita selesaikan dulu persamaannya. Kita distribusikan jadi 3xy dikurang 4y sama dengan 2x plus 5. Kita kumpulkan x-nya dalam satu ruas ya. 3xy, 2x-nya pindah ke sini jadi min 2x sama dengan 5, 4y-nya pindah ke sini jadi plus 4y. Nah, di sini kita bisa keluarkan x-nya. Jadi x dikali 3y min 2 sama dengan 5 ditambah 4y. Nah, lalu kita bisa dapatkan x sama dengan ini bagi ini. Jadinya 5 ditambah 4y per 3y minus 2. Nah, maka dari itu kita bisa dapatkan f inverse dari x-nya adalah
Ini y-nya kita ganti jadi x, yaitu 5 ditambah 4x per 3x min 2. Ini dia hasil dari fungsi inverse x-nya. Oke, jadi kita lanjut pada nomor 9, di mana diketahui fungsi f memetakan r ke r ditentukan oleh rumus fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Tentukan fungsi inverse dari x. Oke, jadi kita bisa tuliskan fx-nya itu sebagai y, ya, y sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Nah, kalau x-nya itu ada kuadrat, artinya di sini kita harus mengubah biar ada bentuk kuadrat sempurnanya. Nah, biar ada bentuk kuadrat sempurnanya, berarti kita harus lengkapin ini, x kuadrat plus 4x, kita harus lengkapin dengan 4 ya. Nah, tapi biar dia nggak ubah nilai dari soalnya, kita harus kurangin lagi dengan 7, biar dia masih tetap minus 3. Nah, di sini kita dapat bentuk kuadrat sempurnanya dari x kuadrat plus 4x plus 4 menjadi x plus 2 dikuadratin dikurang 7. Nah, di sini 7-nya pindah ruas, jadi y plus 7 sama dengan x plus 2 dikuadratin. Nah, kita sama-sama pangkatin 1/2 di kedua ruas ya. Dapat jadi y akar y plus 7 sama dengan x plus 2. Nah, berarti terus yang kedua kita dapetin juga akar y plus 7 sama dengan minus x plus 2. Nah, dari kedua ini kita bisa simpulin kita dapat nilai x. Nilai x itu akan sama dengan min 2 plus minus akar y plus 7. Dimana kalau kita tulisin dalam bentuk f inverse sama dengan y-nya kita tinggal ganti jadi x aja, minus 2 plus minus akar x plus 7 gitu. Selanjutnya materi terakhir adalah inverse fungsi komposisi. Nah, pada nomor 10 diketahui fx sama dengan 1/2x plus 3 dan gx adalah 1/5x min 2. Tentukan f komposisi g inverse dan g komposisi f inverse. Nah, untuk yang pertama adalah f komposisi g inverse. Nah, itu kita bisa tulis jadi g inverse komposisi f inverse x. Artinya kita harus cari dulu dong g inverse sama f inverse-nya. Jadi di sini kita bakal nyari f inverse sama g inverse-nya dulu. Nah, tadi kan fx diketahui sama dengan 1/2x plus 3 ya. Nah, maka kita bisa tuliskan y sama dengan 1/2x plus 3. Kedua ruas kita kurangkan dengan 3 dan kita kalikan dengan 2. Jadinya ketemu 2y min 6 sama dengan x. Maka dapat disimpulkan f inverse-nya adalah 2x min 6. Nah, ini kita keep dulu. Sekarang kita cari g inverse-nya. Nah, untuk mencari g inverse caranya sama ya. Kita ganti dia menjadi y dulu. 1/5x min 2, lalu kedua ruas kita tambahkan dengan 2 dan kalikan dengan 5. Maka ketemu g inverse-nya di sini sama dengan 5x ditambah 10. Ini juga kita keep. Nah, kita udah dapet tadi f inverse sama g inverse-nya, maka kita bisa langsung aja masukin ke komposisi ini ya. Nah, ini jadinya kan bisa ditulis g inverse f inverse x. Ini mana kita langsung aja masukkan bentuknya ya. Jadi g inverse f inverse x-nya jadi 2x min 6. Nah, lalu kita masukin 2x min 6 ke rumus g inverse. Jadinya 5 dalam kurung 2x min 6 ditambah 10, yaitu 10x dikurang 30 plus 10 sama dengan 10x min 20. Nah, ini adalah
F komposisi G inverse-nya. Nah, selanjutnya untuk yang B yaitu G komposisi F inverse, itu sama kayak cara yang A tadi, bisa ditulis jadi F inverse komposisi G inverse X. Nah, ini kita langsung aja masukin rumusnya ya. G inverse X-nya adalah 5X plus 10. Jadinya F inverse dalam kurung 5X plus 10. Nah, 5X plus 10 ini langsung aja kita masukin ke rumus F inverse yang ini. Artinya dia jadi 2 dalam kurung 5X plus 10 minus 6. Jadinya 10X plus 20 minus 6 sama dengan 10X plus 14. Ini adalah nilai untuk G komposisi F inverse-nya. Oke, jadi segitu dulu video untuk kali ini.